Sudah disimak semuanya? Sampai sini, menurut kalian seperti apa video Timur Mas? Sudah pernah menonton video atau cerita Timur Mas dulu? Sudah. Sudah pernah ya? Sudah pernah, oke. Sampai di sini. Ada yang mau menanggapi seputar video yang tadi sudah Ibu putarkan? Siapa yang mau menanggapi? Misalnya, cerita apa yang bisa kalian tangkap atau pelajaran apa yang bisa kalian tangkap dari cerita Timur Emas? Tadi cerita Timur Emas ada tokoh siapa saja? Tokohnya siapa saja tadi yang kalian lihat? Yang pertama, ada siapa? Mbok Ratmi. Kemudian ada siapa lagi? Timur Emas. Ada siapa lagi? Buto Ijo yang raksasa tadi ya? Iya, Buto Ijo yang raksasanya. Kenapa? Karena mukanya hijau. Lalu ada cerita positif yang bisa kalian ambil. Jadilah orang yang berani. Iya, Kirsi. Oke, seperti itu. Jadi setelah menyimak, kalian bisa menyimpulkan ceritanya seperti apa, tokoh-tokohnya apa saja, ya. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang kalian simak sedikit materi yang Ibu sajikan. Teks cerita imajinasi tadi Ibu bilang adalah khayalan, jenis karangan yang menghibur. Lalu, perpaduan fakta dengan khayalan penulis. Lanjut. Oke, tolong siapa yang mau membacakan struktur teks cerita imajinasi? Siapa yang mau membacakan? Budi, silakan. Angkat tangan yang tadi berdiri Budi. Dan malu-malu. Baca Budi yang nyaring. Struktur teks cerita imajinasi. Satu, orientasi. Yang pertama, oke, orientasi. Yang kedua, komunikasi. ketiga, resolusi. Oke. Terima kasih, Budi. Jadi kalian ingat, bagian strukturnya ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, resolusi. Semangat? Fokus? Sudah sarapan belum? Belum, nanti pas jam istirahat ya. Ya. Oke, jadi bagian orientasi itu adalah bagian pembukaan. Yang di tengah ada bagian komunikasi. Bagian suaranya kok kecil. Bagian komplikasi. Komplikasi itu bagian berisi hubungan sebab akibat atau yang mencapai puncak masalah. Berarti puncak masalah ada di tengah-tengah cerita. Di awal tadi ada orientasi, dilanjutkan dengan puncak masalah yaitu komplikasi. Yang ketiga ada resolusi. Penyelesaian masalah. Itu siapa yang bilang kan lupa itu namanya? Dava, halo. Hai, halo Dava. Oke, Dava, tolong Ibu bacakan ini. Yang
Maju. Silakan maju. Di sini. Oke, baca nyari-nyari apa? Ibu yakin suaramu lantang. Silakan dibaca. Nyari-nyari. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan penggunaan sebagai sudut pandang penceritaan atau mereka yang tertentu. Oke, terima kasih. Yang pertama, penggunaan kata ganti orang. Apa aja kata ganti orang? Ada aku, mereka, atau nama tokohnya. Misalnya Alisa, Jason, Iksan, ya. Yang kedua, siapa yang bisa membacakan? Angkat tangan. Oke, Riki. Penggunaan kata yang gerak untuk deskripsi latar, tempat, waktu, suasana. Oke, terima kasih. Pencerap panca indera. Panca indera itu apa aja? Mata, hidung, telinga, mulut, telinga. Jadi dengan membaca kalian tahu kalian sedang melihat pemandangan itu pencerapnya ya. Menggunakan deskripsi latar. Latar ada 3, latar tempat, oke, yang ketiga, ayo cewek-cewek, oke, silakan yang ketiga. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Oke, menggunakan makna kias dan makna khusus. Makna kias supaya ceritanya terlihat bahasa kerennya mungkin agak lebay, ya, berlebihan supaya ceritanya menarik, ya. Yang keempat, kata sambung waktu. Contohnya nih, setelah itu, ya, itu contohnya. Yang kedua, pada waktu itu, koma. Nah, itu penanda atau kata sambung urutan waktu. Yang kelima, siapa yang mau membacakan? Kinsi? Oke, setelah ini, silakan Kinsi. Penggunaan kata ungkapan menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Gimana contohnya? Wow. Ya, itu ekspresinya wow. Kalau katanya tiba-tiba, nah itu contoh kemunculan keterkejutan. Ya, yang terakhir, Iksan. Silakan, nggak usah malu-malu, Iksan. Anggap aja pulang sendiri. Silakan. Yang keenam. penggunaan dialog kalimat langsung dalam cerita. Oke, terima kasih, Iksan. Ingat, yang terakhir ada, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita ditandai dengan tanda Tanya. apa ini? Kali tua. Iya, kutip 2 itu kalimat langsung ya. Ingat ada tanda apanya? Kutip 2. Misalnya kutip 2. Iksan sini, kemari. Baru tanda seru. Nah, itu kalimat langsung. Sah ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang tiba saatnya Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang kalian harus pecahkan masalahnya yaitu yang pertama, struktur dari teks imajinasi. Yang kedua, kaidah kebahasaan. Ingat
kembali strukturnya tadi ada 3 tadi ya. Orientasi, konsentrasi, dan metodologi. Ingat itu struktur dan kaidah bahasa yang tadi ada 6. Oke? Sampai sini silakan masuk ke kelompoknya masing-masing seperti yang Ibu sampaikan di depan. Ayo cepat, 2 menit dari sekarang. Tidak usah dibawa tasnya. Tasnya tidak usah dibawa. Hanya bukunya saja. Ayo cepat, bergerak cepat. Oke, sudah masuk dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu sekarang Ibu bagikan ya. LKPD ini untuk kelompok. Oke, sudah. Oke, sudah. Kenapa? Kelebihan. Kalau kelebihan disimpan dulu ya. Ya, kurang. Ya. Oke, sudah. Sudah dapat semua? Oke, halo. Oke, sudah dapat semua? Iya, itu tadi lembar kerja kelompok yang harus kalian selesaikan dalam waktu 20 menit dari sekarang. Oke, itu ada lembar struktur, ada lembar kaidah bahasa, ya, ada teksnya, ada, ya.
kalian tentukan yang mana bagian orientasi, komplikasi, dan bagian kaidah kebahasaan. Di situ ada berapa kolom? 3 ya? Ada 3 kan? Yang pertama apa yang kalian perlu bahas? Penggunaan dialog. Lihat yang LKPD dulu, LKPD yang di tengah. Nah, itu dulu ya. Ini LKPD-nya. Ini yang kolom kedua, bagian kaidah bahasa. Nah, itu ada teksnya kan? Teksnya tentang apa? Tentang apa teksnya? Yang di ujung LKPD ya, dibuka. Yang pertama ada bagian struktur. Sudah ya? Yang kedua bukti kalimat. Jadi dari bagian teks itu kalian masukkan ke dalam kolomnya. Paham? Paham. Silakan dibagi tugasnya. Misalnya kamu mengerjakan yang bagian 1. Satu. Silakan dikerjakan. Pembagian tugasnya. Jadi 1 orang. Nah, ini yang diskusi. Ya, yang diskusi yang ini loh. Yang diskusi. Yang perlu kalian kerjakan sekarang itu yang ini. Ya, baca. Iya, yang 2 lembar, 3 lembar. Dibaca dulu teksnya. Ya, baru kalian tentukan. Sama seperti video yang tadi Ibu tampilkan. Ya, tulis. Jangan lupa nama kelompok, tanggal. Ada yang tidak paham?
Ada yang belum dipahami? Sudah paham? Tinggal menyalin jawaban. Oke. Ini siapa yang sudah mencapai 50%? Ada yang sudah lebih 50%? Sudah kalian tadi. Mereka akan bertanya. Kalian dari sini aja. Kalian dari sini. Berapa lagi? Berapa lagi? Oke, kalian? Dua. Semuanya betul ya. Sudah berapa? Kelompok belakang
Oke, sudah semua ya? Sudah semua ya? Oke, sekarang Ibu cek. Kalau KBBI, oke, untuk KBBI sudah selesai? KBBI sudah? Ini kelompok? Sudah ya? Sudah. Ini? Sudah? Suaranya? Sudah? Silakan. Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Oke, sudah. Kalian bilang tadi yang pertama selesai. Oke. Di situ suaranya siapa? Oke. Halo. Oke, sudah siap tenang. Sekarang kita bahas hasil diskusi kalian. Jangan bersuara yang di belakang. Tenang. Kelompok yang pertama yaitu KBBI. Silakan berdiri. Kelompok KBBI. Yang lainnya siapa yang menanggapi KBBI? Silakan. Siapa yang akan membacakan? Safa. Silakan. Bagian struktur. Dan belum ya, ada yang mau menanggapi? Kelompok KBBI ulangin, saya nyari. Bukti kalimat dahulu kalah di Jawa Tengah, dan belum dikarunia. Ya. Ada yang mau menanggapi kelompok KBBI? Silakan. Macam yang menanggapi. Ya, silakan. Kalau dari kelompok kami, orientasinya itu dahulu kala di Jawa Tengah hidup seorang janda yang sudah tua dan belum dikaruniai keturunan. Suatu hari ia bertemu raksasa di hutan. Raksasa itu memberi biji timun kepada Murando. Nantinya dari timun tersebut akan muncul seorang anak perempuan. Oke, seperti itu ya. Kalau ada yang kurang, nanti kamu bisa tambahin ke kolom kamu. Sama pembahasan kalian. Oke, terima kasih Safa. Sekarang pembahasan yang struktur kedua. Kelompok. Oke, silakan. Berdiri. Bagian struktur di kalimat raksasa segera mengejar timun mas. Di kalimatnya yaitu raksasa segera mengejar timun mas. Jika ada yang mau bertanya silahkan. Silakan. Kelompok EYD siapa? Baca. Kalian
Siapa ya? Siapa aja boleh. Siapa saja boleh menanggapi dan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Jangan malu-malu. Menurut kelompok saya yaitu Majas, jawaban saya itu esok harinya raksasa datang. Borandus segera menyerahkan surat yang diberi kepada Timungas dan menyuruhnya untuk kabur lewat pintu belakang. Borandus mengatakan kepada raksasa bahwa Timungas sudah pergi. Raksasa segera mengejar Timungas. Oke, tuh ada lagi tambahan? Menurut saya dikasihkan setiap masalah. Jadi menurut saya setiap masalah itu agak panjang daripada kelompok. Oke, kelompok ED bisa menambahkan dari tanggapan? Menurut saya itu beda luas setiap masalahnya. Jadi setiap masalah itu kan si raksasa yang mengejar sama Timungas. Saya masalah itu terlalu panjang. Karena setiap masalah itu yang raksasa mengejar Timungas. Iya, nggak apa-apa. Tetap ditambahkan kalau ada yang kurang ya. Oke, terima kasih kelompok ED. Selanjutnya kelompok Maja, silakan. Ya. Alisa, WAN dulu. Silakan siap-siap yang menanggapi kelompok Maja. Silakan. Argumentasi dari Maja itu adalah Timungas melemparkan untuk kalian terakhir, yaitu terasi tiba-tiba terbentuk melakukan lumpur yang terjadi. Segera pulang ke rumah, mobil yang telah menunggunya. Borando dan Timungas itu berbagi. Oke, resolusi yang terakhirnya Borando dan itu saja. Ada yang mau menanggapi bagian resolusi dari kelompok Majas? Siapa saja? Oke, Naila. Resolusi akan penyelesaian itu. Iya. Penyelesaiannya itu Timungas segera pulang ke rumah, dan mereka pun hidup bahagia. Hidup bahagia. Timungas menemui ibunya dan mereka pun hidup bahagia. Ya, bagus Naila. Kalau panjang lebar sama intinya. Oke. Yang masih aktif kelompok EYD dan kelompok silakan kelompok selanjutnya. Ayo kelompok selanjutnya siapa? Dari kelompok Isi, silakan. Insia. Yang lain didengarkan. Kelompok Majas, kelompok Isi, silakan. Struktur kaidah bahasa yang pertama saja. Ditandai dengan tanda kutip sama atau ada yang mau menanggapi? Sama semua? Kelompok belakang? Ada berapa kalimatnya berarti? Ada berapa? Ada satu kalimat ya? Ada berapa? Ada dua. Kalian dapat dua ya? Iya. Satu atau dua? Satu. Oke. Selanjutnya setelah diksi ada kelompok Verba. Silakan. Verba atau nomina? Nomina siapa? Verba itu ini nomina. Ini nomina. Ini nomina. Nomina dua atau verba dulu? Nomina mana? Nomina
Didengar? Pencerap ya. Ya. Yang kedua apa tadi? Pencerap. Pancandra. Ya. Contoh atau bukti kalimatnya apa? Ada yang mau menanggapi? Oke, begini. Kami dari Pondok Adas menyampaikan bahwa jawaban kami yaitu Borado mengatakan kepada raksasa bahwa Timukas sudah pergi. Maksudnya itu pancendranya melalui mulut dan mata. Oke, bagus, oke. Silakan, Sono, Safa, ya. Oke, ini kalian semua tadi. Coba didengar siapa tadi dia menyebutkan bukti pencerap. Ulangi, Safa. Suatu hari Pak Rondo mendengar suara Boy mendengarkan indra. Ya, betul ya. Indra pendengaran. Terima kasih, Safa. Sudah, kelompok terakhir. Silakan. Kelompok verba. Pembahasan seputar makna. Iya, silakan. Suaranya yang nyaring siapa? Oke. Yang terakhir yaitu terasi sehingga terbentuklah lautan lumpur yang tinggi. Sama-sama. Ada yang beda? Beda. Oke, satu lagi, Rizky. Jawaban kami yaitu menaburkan jarum ke tanah. Jarum-jarum itu berubah menjadi gunting bambu yang lebat. Sama. Oke, sama. Jadi, yang kalimat atau jawabannya masih kurang-kurang tadi ditambahkan sama kelompok yang sudah lengkap tadi. Oke? Bagaimana pelajaran hari ini? Kalian paham? Tugasnya bisa dikumpulkan setelah ini ya. Ya, oke. Hari ini, Bu. Ya, sebentar ini. Selanjutnya kita jadi kalau kalian diskusi dan semuanya bekerja aktif, pekerjaan kalian akan cepat selesai dan semuanya bergotong royong. Seperti itu kelompok verba, nomina dan yang Ibu apresiasi semuanya. Terlebih untuk kelompok yang sangat aktif ini, Majas, EYD, terima kasih banyak ya, Binti dan kelompok KBBI. Ini selanjutnya. Ada lembar yang Ibu bagi? Ada. Oke, sudah selesai sebentar. Halo. Oke, sesi diskusi sudah selesai. Bagaimana tanggapan kalian untuk pelajaran hari ini? Siapa yang mau menanggapi? Iya, silakan Naila. Pelajaran hari ini seru. Hari juga. Oke, karena kalian berdiskusi, saling menanggapi, ya kan? Pelajaran apa hari ini? Materi yang sudah kita bahas? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentang imajinasi, emas, betul. Selanjutnya ada kolom evaluasi. Silakan diberi nama. Kita lihat kemampuan pemahaman kalian. Ada soal 1 dan soal 2. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan
dijodohkan. Ditunjukkan jawabannya. Paham? Silakan. Diarahkan ke jawaban soal berkolom jawaban. Lihat ini di depannya. Ya, dipasangkan, dijodohkan. Iya, benar kan? Silakan. Tinggal dijodoh-jodohkan saja. Sudah ya? Bisa pakai tinggalnya. Nasihat ya. Satu kolom atau satu nomor poinnya 25. Ini garis-garis kan ditulis ada. Ya, diarahkan aja. Jawaban kalian. Soal yang pertama itu contoh teks dari resolusi. Iya, betul. Silakan ditandai satu nomor 25. Yang kedua jawabannya. Iya, biar silang ya. Yang pertama ini ada seorang anak perempuan berarti ini. Orientasi nomor 1. Yang kedua, resolusi. Oke. Yang betul semua 25 satu nomor. Sudah 5 betul ya? Ya, selanjutnya. Soal yang kedua. Jawaban kalian ya. Ya, ini. Yang kedua, soal yang pertama jawabannya. Betul. Yang kedua. Iya. Oke, silakan dibuka semua jawabannya. Bagus. Sudah, nanti dikumpulkan ya. Kalau sudah selesai koreksi, ingat 1 poin 25. Kalau betul semua. Oke, terima kasih. Sekarang disimak ibunya di depan. Yang lain ya. Halo. Hai, halo. Baiklah, jangan lupa pada pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang informasi dari teks cerita imajinasi. Untuk hari ini sekian dulu. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu In. Bagaimana Bapak? Halo Bu, terdengar suara saya Bu? Sudah selesai Bapak? Iya, terdengar suara saya?
Ribut anak-anak saya tidak terlalu mendengar, Pak. Bentar, saya akan ngecek. Dikumpulkan ke depan ya tadi. Ya. Sudah. Nanti kita bikin video yang iya. Ibu nggak dengar lagi ini. Halo, Bu In, dengar suara saya, Bu? Iya, Pak. Dengar suara saya? Terdengar, Pak. Ibu pakai headset aja, Bu. Nggak bawa headset saya, Pak. Lupa. Atau siswanya nih dikeluarkan saja, kembalikan ke kelas. Siswanya dikeluarkan saja, dikembalikan ke kelas. Ini ya, Pak. Kembali ke breakout room. Bukan, enggak. Anak-anak Ibu kembalikan ke kelas, siswanya, peserta didiknya kembalikan ke kelas, Bu. Sudah bel istirahat, Pak. Maksudnya keluarkan aja mereka, keluarkan. Biar supaya nggak ganggu. Oh, oke, oke. Halo, Bu, terdengar suara saya, Bu? Iya, Pak. Sudah jelas suara saya terdengar di sana? Iya, Pak. Nah. Yes. Enggak usah. Itu masih ada kerumunan peserta didik itu, Bu. Lihatin nanti takutnya tidak terdengar dengan jelas suara saya. Itu masih ada kerumunan peserta didik itu. Di sebelah kiri Bu itu kan masih ada siswa itu. Itu mungkin diminta untuk meninggalkan ruangan aja, Bu. Supaya nanti komunikasi atau penyampaian informasi. Halo, Ibu. Halo. Terdengar jelas, Bu, suara saya, Bu? Sudah, Pak. Oke, baik, Bu ya. Tadi saya dapat informasi melalui WA dari Pak Alfian. Beliau sedang menuju ke kampus untuk menemui dosen promotor untuk persiapan disertasi kelihatannya. Makanya saya diminta untuk mengulas sekaligus menambah data-data tentang akurasi pembelajaran disesuaikan dengan perangkat yang Ibu susun. Oke. Pertama, Ibu, saya tadi lihat dari Ibu memulai sampai Ibu mengakhiri dari segi waktu pelaksanaan lebih, Bu ya. Lebih, walaupun lebihnya nggak banyak, tapi setidaknya di pembelajaran berikutnya, kalau
bisa dimaksimalkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Ibu. Ya. Karena biar bagaimanapun apa yang dilakukan hari ini kan terekam, itu dapat dibaca oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam PPG ini. Ditakutkan nanti akan merugikan Ibu sendiri dari segi keakurasian waktu pelaksanaan. Tuh. Yang kedua, kalau saya lihat ini ya, yang kalau dari segi teknis yang tampak di saya itu kurang itu adalah ketika tangkapan gambar audio visual dari layar belakang itu kurang jelas, Bu. Kurang jelas karena apa? Karena meja anak-anak itu gelap ya, Bu ya. Lalu selanjutnya kelasnya padat. Penuh, Pak. Penuh, makanya. Jadi saya lihat dinamika kelompoknya sedikit tidak hidup karena apa? Berpengaruh pada sirkulasi gerak. Semacam itu. Lalu kalau juga saya lihat nanti solusinya mungkin andai Ibu menggunakan ruangan ini lagi, perangkat atau device yang di belakang itu dibuat agak tinggi, Bu. Apanya, Pak? Device-nya, perangkatnya. Ibu menggunakan tripod gini? Iya. Mungkin agak lebih tinggi supaya dinamika kelas terlihat semuanya, Bu. Dari atas gitu ya, Pak ya? Ya enggak juga dari atas, yang penting lebih tinggi. Lebih tinggi gitu, biar kelihatan. Karena ya alhamdulillah kalau saya lihat untuk sementara ini bagus sudah penempatannya. Tapi secara personal dalam dinamika kelompok itu belum terlihat, Ibu. Ya. Karena itu tadi jangkauan cakupan kamera, luasnya sudut pandang kamera itu cukup dipengaruhi dengan gambar atau tampilan peserta didik yang kontras ya antara pakaian mereka dengan meja mereka. Karena di PPR kita kan jelaskan itu secara detail, Bu, rinci. Lalu tadi kalau dari segi teknis lagi berkaitan dengan audio visual, kalau saya tangkap, ya saya lihat, saya amati dengan cermat tadi bahwa apa ya, noise ibaratnya kebisingan itu ada. Entah ini saya nggak tahu kebisingan itu apakah dari internal kelas ataukah eksternal yang di luar dari kelas ini. Kok kelihatannya ada kegaduhan, ada suara-suara yang tidak ada relevansinya dengan pembelajaran. Nah, berarti kalau itu bersumber dari internal kelas, itu harus Ibu sikapi. Jangan sampai nanti sudah kelasnya padat, kelasnya dalam tanda kutip ya sumpek. Kita lihat mungkin tataan mejanya, Bu. Tata mejanya yang arahnya itu tidak apa ya, ke depan semua, ada yang minggir aja, anak tuh banyak yang bersandar misalnya. Mungkin ini kalau saya sikapi dari tata meja layout untuk dinamika kelompok, sehingga tadi semakin ada space atau ruang untuk lingkup anak hilir mudik atau keluar masuk atau jalan melalui sela-sela itu, maka akan semakin juga bagus dalam dinamika kelompoknya. Itu masih berkaitan teknis loh, belum substansi pada isi, Bu ya. Nah, selanjutnya pencahayaan, Bu ya. Pencahayaan ini kalau saya amati, ini ventilasi alhamdulillah ada di kanan kiri ya. Tapi ini kalau seandainya nanti ya kita tidak menghendaki hal demikian ya, dalam kondisi mendung, saya yakin ruangan gelap banget, Bu. Apakah ada bola lampu yang bisa diaktifkan ini, Bu, kira-kira? Ini lampunya sedang nyala, Pak. Nyala juga ya? Ya. Seperti ini kelasnya, Pak. Ya nggak apa-apa. Ini jauh lebih mending, Bu, dibandingkan teman-teman yang sebelumnya. Posisi penempatan kamera, Ibu, di device yang di belakang yang menggunakan HP tadi sudah cukup bagus. Jadi cuma mungkin kurang tinggi saja. Sirkulasi juga aman, saya lihat tata letak, kebersihan juga terjaga. Itu baru dari segi teknis, Bu ya. Oke. Sekarang kalau saya lihat lagi tadi, kalau boleh objektif kita menilai apa ya ibaratnya subjek matter atau ke perpihakan kepada peserta didik sebagai center pusat pembelajaran belum terlihat karena iklim pembelajaran, suasana pembelajaran Ibu cenderung mendikte, mengarahkan mereka untuk berbicara. Ya.
kalau persentase banyak dari ibu yang berbicara dibandingkan peserta didik. Atau karena ini peserta didiknya SMP, saya nggak tahu ya. Ya, Pak. Kalau Saya pernah mengajar SMA, Pak. Ya, anaknya lebih namanya SMA kan udah agak dewasa dia, Pak ya. Kalau SMP saya juga shock awalnya, Pak. 5 tahun di SMA, tiba-tiba ke SMP. Anak SMP kan kayak anak SD banget. Ya kayak gini. Saya ngelola mereka terkejut sendiri, Pak. iya, ibu SMA mana dulu sebelumnya? SMA 7, Pak. Oh, SMA 7 Lojanan. Pas lolos tes ke SMP. Ya, Oh, gitu kan ceritanya. masih 2 tahun di SMP, Pak. Nih, saya tadi lihat ibu mengantarkan dari setiap sesi, setiap sintang, ibu selalu mengantarkan terus inisiasi dari peserta didik untuk mengembangkan diri dalam berargumentasi, menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, hingga berkolaborasi antara mereka. Selain dalam dinamika kelompok, tampak kurang terlihat, Bu. Ya, ya ini mungkin PR besarnya karena yang kebiasaan di jenjang atas atau kejuruan jika dialih fungsi tugaskan ke tingkat pertama atau bahkan ke sekolah dasar, ya, ya mungkin tantangannya di situ. Jadi kesannya seolah-olah peserta didik hanya tinggal menyahut ujungnya saja, menyahut ujungnya, menanggapi akhirnya saja. Tidak ada pola struktur dari peserta didik menyampaikan argumen, gagasan, pendapat yang terpola secara satu kalimat utuh atau mungkin dalam bentuk paparan yang lebih luas. Nah, di situ mungkin anggapan saya adalah harusnya ini dijadikan perhatian khusus. Nanti di pembelajaran PPL kedua, ibu lepas lagi anak untuk lebih berani mengemukakan diri, setidaknya 1 atau 2 kalimat utuh, bukan hanya di ujung-ujungnya saja, hanya menyahut pamungkasnya saja, nggak seperti itu. Lalu, nah ini ibu di SMP 8 Samarinda di Mangkupalas tuh ya, Ya. itu sudah kurma Bu ya? Sudah, Pak. Kurma, oke. Pertanyaan saya yang terbesar dalam substansi kurma seperti hanya SMP 35 dan teman-teman yang lain, ibu berani menyantumkan 6 dari P3 profil pelajar Pancasila. Menurut ibu, apakah ada yang kurang tersampaikan dari 6 unsur dalam seluruh pembelajaran tadi? Kalau kita bisa merefleksi. Kalau mandiri mereka tadi ya menyimak. Mandirinya dapat. Oke. Lalu gotong royongnya Masuk tadi Pak, mereka bekerja sama menjawab soal. berimannya jelas ya. Kreatifnya Apa Pak? yang kreatif. Kreatif. Tadi ada beberapa anak sih berani menuangkan sedikit ide dari jawaban dia. Ada beberapa anak yang muncul. Rifki tadi. Yang berpikir kritis. Berpikir kritis juga beberapa anak ada. Oke. Yang berpendidikan global. Iya tadi Pak, pembentukan kelompok dia sudah tercampur dari awal. Oke. Yang betul-betul nampak terlihat oleh saya dari 6 P3 tadi profil Pancasila itu di 1 dan di 6. Ya. Itu betul-betul nampak. Nomor 2 dan nomor 4 kemandirian dan gotong royong tadi dalam dinamika kelompok yang terutama gotong royong ini harus ditingkatkan lagi Bu. Karena bagaimana gotong royong itu mampu mengapresiasi seluruh kepentingan peserta dalam mungkin berdiskusinya, dalam memaparkan atau menerima tanggapan dari kelompok lain. Nah seperti itu Bu. Nah yang belum terukur dengan jelas saya pantau tadi kan ketika ibu menyampaikan saya terkeliling Bu. Saya lihat dari ujung ke ujung peserta didik. Ini ketika anak harus untuk mengolaborasikan antara kreativitas dan berpikir kritis. Ya, itu. Nah, ini sebenarnya bukan hanya ibu. Rata-rata di PPG sebelumnya untuk kegiatan PKL memang jika berkaitan dengan berpikir kritis, apalagi di jenjang SMP, Bu ya. Nah, ini yang harus betul-betul ditanamkan bagaimana kemampuan berpikir kritisnya itu mampu disesuaikan dengan KD atau kompetensi yang diajarkan, ya. Nah, itu jujur semua ini untuk yang kreatif selama ini untuk yang kreatif dan berpikir kritis
rata-rata sih bukan hanya ibu. Ya tidak hanya jenjang SMP, jenjang SMA atau SMK saja masih banyak teman-teman yang belum bisa memunculkan peserta didik untuk berpikir kritis. Tidak sekadar menyampaikan tanggapan, tidak sekadar berargumentasi, tidak sekadar menjawab pertanyaan, tapi logika mereka tertanam secara terstruktur, secara konstruktif untuk berpikir kritis. Nah itu Bu, harus nanti harapan saya lebih bisa ditekankan untuk P3-nya pada berpikir kritis. Untuk yang beriman dan berpikir kritis itu secara normatif aja kan sudah pasti tersampaikan. Ketika kita bermasuk pada berpikir kritis, oke, mungkin harus tingkatkan lagi. Selanjutnya, tadi peserta didik hadir semua Bu, Ada beberapa yang sakit, Pak. Sama ada. dan tadi ada yang lambat Bu ya, saya lihat ya. Iya. Nah, oke Bu, sebelum saya lupa, Ibu tadi lambat merekod ya Bu? Record saya lupa itu Pak di awal, tapi yang pas baru namanya materi itu, ya Allah belum record. Nah, Jadi, yaitu tadi udah. itu secara substansi Bu ya. Berarti diapersepsi. Nah, ini yang harusnya nanti jadi pembelajaran besar. Setidaknya di tentu PPL pertama ini persepsinya tidak terrecord Bu tadi Bu. Iya. Saya sempat heran. Kok bisa ya persepsinya tidak terrecord ya? Padahal kan sudah saya ingatkan di sebelum kegiatan tadi bahwasanya 5-10 menit tolong dipantau layarnya Bu. Dan Pak Alfian tadi juga sudah mengingatkan di record, direkam, di record, direkam. Nah, ya tadi saya lihat sudah masuk berapa menit gitu, baru ada keberanian Ibu menginisiasi untuk merecord. Nah, tapi tidak apa-apa. Ini pembelajaran Bu ya. Lupa betul saya Pak. Ya intinya Bu, sebelum salam dulu para peserta didik di awal udah di-record duluan Bu. Iya, ya Allah. Kasihkan tadi itu saya lihat. Itu yang paling fatal Bu, substansinya Bu. Ya. Jadi bagaimanapun kan kalau saya mungkin melihat saja tampilan Ibu dari persepsi sampai penutup. Tapi yang tim di atas kita kan nggak tahu dari panitia, dari pusat dan sebagainya. Nah, makanya tadi langsung saya masukkan di grup. Tolong teman-teman jangan lupa merecord. Memotivasi Ibu dapat tadi di awal, ya, menyampaikan kompetensinya dapat. Tapi kalau tidak terikat, mau seperti apa Ibu? Karena kan dalam pembelajaran daring semacam ini adalah kompetensi kita itu semua terukur dari record kita, dari rekaman kita. Ya kan? Kalau saya, insya Allah Alfian masih memantau dari awal tadi. Karena kita di kali dari kita tergabung dalam Zoom. Ya, itu betul-betul catatan khususnya dari saya, mungkin juga mewakili Pak Alfian. Oke, selanjutnya menurut Ibu dari keseluruhan sintak yang Ibu lakukan tersampaikan semua nggak Bu? Menurut saya sih tersampaikan semua sudah Pak. Tersampaikan semua. Ya. Oke. Ya mungkin ada beberapa sintak yang sebelum dalam dinamika kelompok tadi yang harus dimantapkan Bu, karena tadi antara apa yang Ibu sampaikan dengan respon peserta didik kurang greget gitu loh kalau saya lihat Bu. Tersampaikan aja sih, cuma kalau bahasa kita TikTok tanggapan langsung dari peserta didik kurang greget mereka untuk segera atau menyegerakan dari kegiatan itu. Lalu Bu, kenapa Bu? Mereka ada yang masih malu-malu mau jawab, cuma malu mereka Pak. Ya nggak apa-apa. Lalu saya lihat lagi nih Bu, ketika Ibu menggunakan sarprasnya pada alat, kalian dia ada video tadi tersampaikan Bu ya. Walaupun tadi kalau dari saya nggak tahu Pak Alvin agak samar dalam pendengaran video. Mungkin terlalu jauh antara sumber video sama sumber suara yang kita lakukan saat ini. Nah, pengeras suara ada nggak Bu? Ibu gunakan tadi? Pakai Pak. Cuma kayaknya nanti pelajaran selanjutnya harus ganti deh yang lebih keras lagi karena kurang terdengar. Nah itu, saya kira tadi Ibu mengeras suara langsung dari laptop. Kok nggak terlalu jelas suaranya. Cuma, namun sudah teraktualisasikan sih dari semua media ataupun alat ini. PBL-nya juga dapat, saya lihat ya. Tadi juga saya tinjau ini Bu, apa namanya? Ketika Ibu mengakhiri, ada refleksinya tadi Bu? Ya, Pak. Ada refleksinya? Ada Pak. Ya. Ada simpulan pembelajaran Bu, ada Bu ya?
Ada. Ya, ya. Nah, antara simpulan pembelajaran dan evaluasi Bu duluan mana tadi Bu? Duluan simpulan terakhir enggak, sebelum pas mau nutup Pak, setelah evaluasi. Refleksi dengan evaluasi duluan mana? Refleksi sama evaluasi duluan refleksi. Oh ya, betul. Berarti sama dengan pengamatan saya. Takutnya Ibu ketika saya tanya Ibu langsung beda dengan kenyataan fakta. Antara 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 simpulan dan evaluasi Ibu duluan mana? Simpulan dan evaluasi duluan evaluasi Pak. Simpulan tadi, ya. Nah, jadi Bu, saya sambil menyocokkan dengan kegiatan ini ya, kegiatan yang Ibu cantumkan di RPP, ya pada dasarnya sudah pas ya. Ketika anak melakukan tindakan evaluasi pun tidak memberatkan dari peserta didik. Dan ini saya selalu dalam unggahan Ibu juga sudah ada stempel basah, tanda tangan kepala sekolah, udah lengkap lah pokoknya. Tautannya ini Bu, benar Bu ya? Iya Pak, bisa dicek. Ya, saya insya Allah percaya aja karena teman-teman ini kan kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya PPL itu kan lebih junior, lebih awas itu loh, dengan lebih mawas diri dengan isi yang dicantumkan. Bahan ini biasa kami lewatkan saja, kita mau lihat evaluasinya sebentar Bu. Saya sambil mantau RPP ini. Nah, evaluasinya ini Bu, kalau saya lihat sebentar. Berapa soal Bu yang kerjakan tadi Bu? Yang Ibu sampaikan ke peserta didik? Soal Pak. Iya. Berapa soal? Struktur 1, kaidah kebahasaan 1. Tapi dia dalam kolomnya 2. Betul. Itu maksudnya ada keselarasan, keseimbangan, keadilan apa saya lihat. Jadi tidak semua soalnya pada struktur ya, tapi pada kebahasaan. Saya tadi mengkhawatirkan jika soal yang Ibu terapkan tadi hanya yang struktur saja atau hanya yang kebahasaan saja. Walaupun hanya diwakili oleh masing-masing satu butir, tidak jadi masalah Ibu. Yang jelas itu dapat merepresentasikan keseluruhan pembelajaran yang Ibu lakukan. LKPD-nya juga tadi saya lihat sekilas tersampaikan. Ya tadi terlepas dari evaluasi, terlepas dari refleksi, terlepas dari persepsi, yang paling fatal adalah ketika merekamnya tidak dilakukan. Nah itu saya sudah tidak bisa berkata banyak lagi. Itu tinggal kalau kami, saya pribadi dan insya Allah kepada Pak Alfian, paham menurut-menurutnya karena kita mengikuti ya. Ya mudahan Bu yang kedua dan ketika yang keempat tidak terulang lagi pun juga dengan teman-teman yang lain. Jadi tolong bijaknya seperti ini. Sebelum kita salam di awal kepada peserta didik, pastikan dulu dari record Bu ya. Pastikan dulu. Karena ini bukan berdasarkan pada kami, tapi berdasarkan pada Ibu, daripada teman-teman yang lain. Karena setidaknya ya hal sederhana, teknis kan, teknis banget, tapi itu sangat fatal dampaknya. Jadi segala dinamika sintak BBL-nya ya tadi secara umum terlaksana, dilakukan dari langkah-langkah yang ada. Namun ada beberapa tahap yang kurang maksimal dari respon peserta didik. Nah, ketika juga saya lihat dalam dinamika kelompok terutama ya, Ibu ya bagus sih memang mudah menghidupkan kelompok, namun mobilitasnya, keliling-keliling kelompoknya untuk membersamai mereka, memberikan penguatan ketika mereka diskusi, itu seharusnya yang lebih diutamakan juga ketika mereka dalam dinamika kelompok. Bukan berarti dalam dinamika kelompok mereka harus ya sudah lepas saja enggak, tapi Ibu tetap membersamai mereka. Kalau Ibu saya lihat ini kalau bisa jangan terulang lagi Bu. Ketika Ibu mencantumkan penilaian sikap, ya kan Bu? Ada penilaian sikap kan? Iya. Dilakukan di mana Bu? Kapan nilainya? Setelah inilah Pak, setelah selesai. Karena kan kalau dalam pembelajaran nggak sempat centang-centang Pak.
Jadi flashback lagi tadi kegiatan yang sudah terlewati seperti apa dengan menilai keaktifan anak-anak, kemampuan dia diskusi, masih ingat anak-anaknya yang mana? Nah, itu. Ada berapa sih Bu instrumen penilaian sikapnya Bu? Ada berapa tadi ya Pak ya? Yang diskusi sama ada 3 ya. Minimal gini loh Bu. Ya ini sekadar saran. Kalau bisa, kalaupun indikator penilaian sikap itu ada 3 atau ada 4, minimal satu dulu lah yang Ibu betul-betul laksanakan selama pembelajaran. Ketika mereka dinamik kelompok, sempatkan mungkin 1 menit 2 menit mereka langsung kentang-kentang. Ditakutkan ketika kita semua langsung pasrahkan ketika akhir pembelajaran, ya, maka dampak paling krusial adalah objektivitas kita, mengingat nama-nama mereka dan apa yang mereka lakukan dari segi sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Ya, seperti itu. Karena ini saya tekankan terus kepada semua teman-teman yang PPL, kita kecenderungan mengedepankan pengetahuan kalau dia 3, kalau ataupun keterampilan kalau dia 4, ya. Tapi kita lupa bahwa sikap spiritual sosial itu harus dinilai, diapresiasi, dilakukan, diterapkan. Nah, rata-rata teman-teman pasti ngambil setelah berakhirnya pembelajaran. Dampaknya adalah objektivitas kita. Apalagi studi sampai 40, 38, 36. Ya, ya saran aja dari mungkin berapa indikator dalam instrumen itu, satu yang betul-betul diterapkan ketika mereka peserta didik mulai dalam dinamika kelompok. Oke, mungkin itu aja Bu ya dari saya Bu ya. Ingat Bu, pesan saya adalah merekam. Itu saja Bu yang sangat fatal tadi itu Bu. Oke, terima kasih Bu ya. Jangan lupa rekamannya betul-betul dimaksimalkan ini. Sampai gagal merekam, gagal menyimpan dan sebagainya ya Bu. Ya, selamat beristirahat karena sudah lega, satu kesempatan PPL sudah dilalui. Mohon maaf kalau saya ada hilaf dan salah dalam menyampaikan tanggapan. Terima kasih, saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya undur diri Bu ya. Ya Pak, waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Pak Heri. Bu, saya izin undur diri Bu, keluar dari room.